Hari ini tanggal 12 Oktober 2021, hari Selasa, kita melanjutkan kelas Abhidhamma Sanggaha, ya, bab ke-9 tentang pengembangan batin. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan sampai Sila Nusati, yaitu perenungan tentang kualitas sila atau moralitas. Jadi hari ini kita akan melanjutkan tentang Caga Nusati. Caga artinya adalah kedermawanan atau dana, ya, kedermawanan. Suara Bante kedengaran jelas ya? Kedengaran? Ya. Mungkin nggak sesemangat sebelum-sebelumnya, lagi batuk ya. Oke. Jadi Caga Nusati, ya, seperti biasa Anusati adalah perenungan yang berulang kali. Caga adalah kedermawanan. Jadi ini adalah merenungkan kedermawanan. Nah, kedermawanan siapa? Kedermawanan si meditator, ya, yang mau mengembangkan meditasi, ya, perenungan tentang kualitas kedermawanan ini. Orang ini sendiri harus dermawan. Ya, harus dermawan, harus sering berdana, harus suka berdana, ya. Nah, dijelaskan sebelum berlatih Caga Nusati atau meditasi tentang kedermawanan ini, meditator itu harus memiliki beberapa kualitas. Yang pertama, pada dasarnya suka berdana atau suka berderma, suka memberi. Ya. Kemudian dan semenjak, ya, dia mulai meditasi ini, dia harus selalu memberi. Ya, memberi itu nggak bolong. Nah, sejauh apa? Sampai sebelum makan, saya tidak akan tidak berdana sebelum makan. Jadi intinya sebelum dia makan, dia pasti akan berdana. Bahkan hanya sesuap, ya, sesuap makanan. Nah, maksudnya misalnya waktu dia terima makanan, ya, sebelum dia mulai makan, suapan yang pertama itu dia danakan. Ya. Nah, itu di prakteknya Bodhisatta juga, ya, Saraniya Kica. Jadi Bodhisatta selama mengumpulkan parami juga punya kebiasaan seperti itu, ya. Jadi khususnya kalau dia sudah sebagai sangga, ya, menjalani penabisan sebagai biku. Nah, di dalam sangga itu dia akan makan yang terakhir. Maksudnya mulai makan yang terakhir. Jadi sebelum semua biku sama nera dapat makan, nah dia nggak akan mulai makan. Ya, jadi seperti itu, praktek sarania namanya. Nah, sama seperti itu, ya. Jadi orang yang punya kebiasaan berdana sebelum menikmati makanannya. Nah, jadi di sini contohnya cuma sebelum makan, ya, tapi sebetulnya semua hal yang didapatkan, ya. Jadi misalnya kalau orang desa itu panen. Nah, panen pertama itu biasa mereka sudah di porsi, ya, dibagi. Nah, sebagian itu pertama untuk pertapa, untuk didanakan, atau kadang kalau nggak ada kondisi untuk berdana ke pertapa, nanti disiapkan untuk didanakan ke orang tua. Ya, biasanya yang paling tua di dalam rumah itu mendapatkan porsi yang pertama. Ya. Nah, jadi sudah terbiasa, ya, tradisi orang Buddhis. Jadi di negara Buddhis biasanya kalau yang masih menjalankan tradisi ini, ya, mereka apapun yang mereka dapatkan itu yang pertama itu disisihkan untuk orang tua atau kepada pertapa. Ya, atau misalnya kalau di rumah ada altar, biasanya yang pertama itu didanakan ke Buddha dulu. Nah, itu sebabnya tradisi di Myanmar, di Sri Lanka masih sering berdana makanan kepada Buddha, ya, ke altar Buddha.
sebelum mereka mulai makan. Ya. Nah, jadi bahkan kalau nggak ada altar, ya, terus kalau nggak ada pertapa yang datang ke rumah, pindah cara, nah mereka juga makanan yang pertama yang sudah dihidangkan di meja makan, yang pertama itu harus diambil sama yang paling tua. Biasanya kita melayani dulu orang tua gitu ya. Nah, baru nanti orang tua udah habis ambil ya. Terus yang lebih tua dari kita, kakak-kakak kita udah ambil, baru yang paling bocah, yang paling kecil itu dia makan belakangan ya. Nah, ini jarang sekali kalau kita udah perhatiin di zaman sekarang ya. Nah, biasa orang tua malah belakangan. Nah, itu kebiasaan baik ya orang Buddhis. Nah, jadi di sini juga dibilang bahwa sebelum makan, ya sebelum makan. Nah, sebelum makan dia pasti akan berdana, ya. Kemudian dana itu dilakukan semua dengan sungguh-sungguh, ya, dengan penghormatan. Nah, kualitas-kualitas batin yang seperti itu, ya, sebisa mungkin mereka lakukan, ya, semampu mereka. Kayak misalnya kalau Anda misalnya gajian gitu ya. Nah, terus gaji gaji kan sama aja pendapatan, sama seperti kalau orang zaman dulu kan panen ya. Kalau zaman Buddha orang panen. Terus kalau orang zaman sekarang apa? Gajian ya, sebulan akhir bulan gajian seperti itu. Nah, biasanya yang pertama bagian yang pertama itu udah dibagi gitu. Nah, ini untuk didanakan, ini untuk disimpan, nah, ini untuk modal dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama itu memang disisihkan untuk didanakan itu maksudnya ya. Jadi sebisa mungkin. Jadi kalau gajinya sekian, nah itu semampunya ya. Jadi sesuai kemampuan masing-masing. Tapi setiap hari untuk yang ingin berlatih ya Caganusati atau merenungkan kualitas kedermawanan, disarankan setiap hari setidaknya harus berdana atau berderma ya, memberi. Bahkan hanya cuma sesuap makanan atau sesuap nasi. Nah, setelah dia punya kebiasaan baik seperti ini atau baru mulai kebiasaan baik seperti ini ya, dia bisa ke tempat ya, tempat yang terpencil ya, dia bisa mengembangkan meditasi ini ya dengan merenungkan gimana sudah didapatkan oleh saya. Nanti Banti akan jelaskan maksudnya setiap kata ini ya. Tapi Banti baca dulu. Sudah didapatkan oleh saya, sudah didapatkan dengan baik oleh saya. Di antara makhluk-makhluk yang diderita oleh kotoran pelit. Ya, ini maksudnya sifat pelit, dia tidak mau berbagi. Di antara makhluk-makhluk yang diderita oleh kotoran pelit, saya dapat berdiam atau tinggal dengan pikiran yang bebas dari derita kotoran pelit. Jadi waktu kotoran pelit muncul itu kan batin tersiksa ya. Ya, ada orang nggak tersiksa, ada orang menikmati. Sebetulnya kotoran apapun yang muncul, ya kotoran batin apapun yang muncul di batin, pada saat kemunculannya itu menyiksa sebetulnya ya. Nah, kalau Anda perhatiin, Anda bisa paham apa maksud Bante. Kemudian di antara makhluk-makhluk yang pelit ya saya bisa bebas dari rasa pelit maksudnya gitu ya. Dengan bebas berderma dengan tangan yang sudah dibersihkan. Ya. Kemudian yang berbahagia dalam kedermawanan. Yang pantas diminta karena selalu memberi saat diminta. Yang bahagia dalam memberi dan berbagi. Nah, jadi waktu merenungkan Caganusati, Anda boleh pilih salah satu ya perenungan ini. Sudah didapatkan oleh saya. Ya, nah maksudnya apa? Sudah didapatkan oleh saya. Jadi di Buddha Sasana ini, di ajaran Buddha, Buddha banyak menjelaskan manfaat dari berdana. Nah, jadi berbagai cara Buddha menjelaskan manfaat dari berdana. Nah, itu semua manfaat yang diajarkan oleh Buddha itu ya sesuai dengan dananya masing-masing itu kita sudah dapatkan, sudah didapatkan oleh saya. Itu maksudnya. Ya. Jadi manfaat dari berdana maksudnya sudah didapatkan oleh saya yang dijelaskan oleh Buddha. Misalnya apa? Kalau seseorang berdana makanan, manfaatnya apa?
seseorang bisa sehat, ya. Kalau orang sehat terus bisa tampan, panjang umur. Jadi memberi makanan itu sama seperti memberikan umur katanya gitu ya. Karena orang dengan makan maka orang bisa bertahan hidup ya, hidupnya lebih panjang, bisa sehat ya. Nah, jadi manfaat yang diterima oleh si penerima, nah itu bisa juga dinikmati oleh si pendonor ya. Makanya Buddha bilang, nah, mereka yang berdana ayu itu adalah kehidupan ya, maka akan mendapatkan juga kehidupan. Contohnya apa? Kehidupan sebagai manusia, kehidupan sebagai dewa. Ya. Umur sebagai manusia, umur sebagai dewa. Ya, umur manusia rata-rata pendek ya. Kadang umur manusia bisa lebih panjang dari umur dewa, tapi rata-rata umur manusia lebih pendek dari umur dewa. Nah, jadi berikutnya ya, misalnya waktu Buddha menjelaskan dadang pio hoti bhajantinang bahu ya. Jadi orang yang sering berdana itu akan banyak disukai orang ya. Nah, kebalikan Buddha sebut di dalam Winaya ya. Buddha menganjurkan para biku ya, menjelaskan apa? Ya cako apio hoti ya cako. Sebetulnya ya cako artinya adalah pengemis ya. Nah, tapi di sini bukan pengemis. Maksudnya adalah orang yang suka meminta. Nah, orang yang suka meminta-minta ya. Nah, itu seringkali orang yang suka meminta-minta itu analoginya adalah pengemis ya. Nah, jadi ya cako, apio itu tidak disukai. Ya. Jadi orang yang suka meminta-minta itu tidak disukai, dihindari orang. Ya. Nah, waktu itu ada biku ya tinggal di hutan. Jadi di jaga malam pertama ya dia kan meditasi ya sepanjang malam dia meditasi. Jaga malam pertama nanti banyak ayam. Jaga malam pertama ya banyak ayam hutan ya berisi. Jadi dia nggak bisa meditasi ya banyak ayam berisi datang ganggu dia ya. Terus di jaga malam pertama itu jam berapa ya? Nah, sekitar jam 6 sampai jam 10 malam itu disebut jaga malam pertama. Kemudian jaga malam yang kedua itu adalah jam 10 sampai jam 2 subuh ya. Kemudian jaga malam yang ketiga adalah dari jam 2 subuh sampai jam 6 pagi ya waktu fajar. Nah, jadi di jaga malam yang pertama juga ayam hutan itu ganggu dia meditasi. Jaga malam yang kedua juga ganggu. Jaga malam yang ketiga juga ganggu ya. Jadi dia datang ke Buddha curhat ya. Jadi dia nggak bisa meditasi, ayam itu banyak ganggu dia di hutan, ya berisik. Terus Buddha ajarin, oke, begini caranya. Jadi waktu mereka berisi ya, kamu teriak minta ke mereka. Minta apa? Saya mau minta 1 bulu untuk setiap ayam. Ya. Nah, terus malam kedua, pokoknya kalau setiap kali mereka berisi ya, kamu minta bulu dari setiap alam. Jadi setiap ayam itu harus kasih 1 bulu ke kamu gitu ya. Nah jadi dia praktekkan ya. Di jaga malam yang pertama berisi, terus dia teriak ya, saya minta bulu untuk setiap ayam. Gitu, ya. Terus ayamnya diam. Nah, terus, oh, oke berhasil dong ya. Terus jaga malam kedua juga begitu, berisik lagi ya. Dia teriak lagi, saya minta bulu untuk setiap ayam. Nah, terus ayamnya diam. Terus begitu juga malam ketiga, jaga malam ketiga ya. Nah setelah berapa kali dia minta seperti itu ya, ayam nggak pernah datang lagi. Ya, nah maksudnya apa? Ayam pun ya, kalau kita minta, sering minta ya, nggak suka ya, apalagi manusia ya enggak. Nah, jadi apalagi orang yang sadhanya lemah ya, sadhanya keyakinannya ya kepada Buddha Dhamma Sangha lemah, kalau kita minta, waduh itu bisa malah kena komplain ya. Jadi hati-hati. Jadi kita kalau minta tolong itu ya harus sungkan ya. Jangan seenaknya minta tolong orang ya. Jadi kita harus lihat
orang ini kualitas batinnya seperti apa ya, apakah memang suka membantu, suka berderma, baru kita minta tolong ya. Nah, seperti itu. Jadi bagi mereka yang suka memberi, tentunya akan disukai, kebalikan jadinya ya. Orang yang suka meminta itu tidak disukai, orang yang suka memberi disukai. Nah, jadi kalau Anda ya berdana, ya siap-siap ya, Anda akan diminta lagi berdana ya, akan dicari lagi ya. Kalau Anda suka menolong ya, orang akan otomatis minta tolong lagi, minta tolong lagi. Nah, itu adalah konsekuensinya ya. Nah, justru kalau Anda anggap sebagai gangguan, ya Anda akan terganggu. Tapi kalau Anda pikir bahwa ini adalah peluang Anda lagi untuk berdana, peluang Anda lagi untuk membantu, ya. Nah, itu adalah Anda akan dapat banyak peluang untuk membantu, ya, berdana. Nah, tergantung respon Anda, orang juga akan menghindari atau semakin sering mendekati Anda, gitu ya. Ya, kalau respon Anda positif, ya berdana lagi ya orang akan berpikir, oh orang ini memang suka berderma, ya pasti dicari terus. Nah kalau Anda suka membantu, nah orang akan minta tolong terus kepada Anda ya, jadi volunteer dan lain sebagainya. Nah kalau Anda responnya nggak bagus, ya udah orang pasti jaga jarak ya. Terus juga selain ya orang yang suka memberi itu disukai banyak orang, Buddha juga bilang, dada mano piyohoti satang damang anu kamang. Ya. Selain orang yang suka memberi itu disukai banyak orang, dia juga menjalankan tradisi dari orang bijaksana. Nah, orang bijaksana ini siapa? Ini mengacu kepada bodhisatta. Ya. Jadi bodhisatta itu suka memberi. Ya. Jadi ini memang secara tradisi kebiasaan mereka adalah menolong, memberi. Nah, jadi semua manfaat ini yang ini hanya sebagian saja ya di Wisudimagga jelaskan seperti demikian. Sebagian saja, banyak ya manfaat dari berdana. Buddha jelaskan mungkin Anda lebih tahu daripada Bante manfaat dari berdana. Jadi semua manfaat itu saya dapatkan. Ya, jadi waktu Anda merenungkan bisa Anda renungkan begitu. Oh, manfaat yang Buddha ajarkan selama ini, manfaat dari berdana itu saya dapatkan. Saya sudah dapatkan, saya sudah dapatkan gitu ya. Selama Anda meditasi Anda bisa renungkan kedermawanan Anda, kemudian merenungkan bahwa saya sudah mendapatkan manfaat yang Buddha jelaskan. Sudah didapatkan dengan baik oleh saya. Nah, sudah didapatkan dengan baik oleh saya itu apa? Yaitu kehidupan manusia ini yang mana jarang. Nah, sebagai manusia juga kalau kita bisa mengembangkan sada, khususnya kadang sada itu analogi dari dana, ya. Nah, misalnya di carana, ya di benih carana itu tidak dituliskan dana. Nah, itu dana dimasukkan ke dalam sada, ya keyakinan. Jadi otomatis orang yang memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, katanya secara otomatis, secara alami dia akan dermawan. Ya, makanya Arya Sangha itu dermawan katanya ya. Nah, di Winaya juga jadinya ada peraturan bahwa kalau zaman dulu Sang Buddha itu akan bilang, oh umat ini Sotapana, umat ini Sakadagami, umat ini Anagami. Begitu Buddha sering kasih tahu ya di zaman dulu. Terus kasih tahu ke sangga, manfaatnya apa? Kasih tahu ke sangga ya. Manfaatnya adalah kalau ya karena makhluk-makhluk suci, umat awam yang makhluk-makhluk suci, tidak semuanya juga sebetulnya kaya raya. Ya, tidak seperti Wisakha, Anathapindika, Raja Kosala, ya tidak semua seperti mereka. Tapi ada juga yang miskin. Ya. Nah, contohnya Supa Buddha, ya, ada beberapa juga miskin. Tapi meskipun miskin, kalau kita kalau kita datang ya ke tempat mereka, pasti mereka akan berusaha untuk berdana. Nah, takutnya mereka malah makanan mereka malah danain gitu ya. Kalau jadi saking miskinnya mereka cuma ada makanan aja. Nah, waktu kita datang ke mereka, makanan mereka pun mereka danain gitu ya. Nah, jadi ya Buddha menurunkan peraturan.
bagi ya umat awam yang sudah dijelaskan oleh Sang Buddha sebagai Arya ya, nah ke tempat mereka kecuali diundang ya. Kita itu nggak boleh datang ke tempat mereka minta makan ya, pindah patah cara ya. Nah, kecuali mereka undang, kecuali juga mereka terbiasa selalu berderma, menunggu di depan rumah misalnya, ya itu beda lagi. Nah, tapi kalau tidak sakit, ya kita nggak boleh datang pindah patah cara ke rumah mereka. Karena mereka pasti memberi, ya. Nah, takutnya mereka jadi semakin miskin, ya. Nah, itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa Arya Sangka itu selalu berderma, ya. Dermawan maksudnya karena sada mereka khususnya ya itu tidak tergoyahkan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah jadi sada kalau seorang yang punya sada yang kuat pasti ya keinginannya adalah berdana. Nah kadang ya misalnya seperti Pancasila Samadaniya. Nah jadi zaman dulu ya zaman Buddha yang lampau ada seorang yang namanya Pancasila katakanlah ya. Nah, jadi dia miskin, dia hanya buruh kasar ya, pekerja. Jadi dia berpikir, waduh, saya ini miskin, terus dia banyak orang berdana tapi saya nggak bisa berdana, nggak bisa sering kali berdana atau terus-terusan berdana. Dia berpikir bagaimana ya caranya biar saya bisa tetap melakukan banyak kebajikan. Jadi dia jalanin 5 sila. Dia jalanin 5 sila untuk waktu 100.000 tahun ya. Jadi waktu itu masa usia manusia kan panjang. Jadi dia menjalankan 5 sila itu tanpa bolong 100.000 tahun. Nah manfaat dari menjalankan sila itu selama 100.000 tahun, dia selalu ya nggak pernah selama dia di dalam samsara ya sampai nanti di zaman Buddha Gautama dia menjadi arahat. Nah selama ya semenjak zaman Buddha itu ya semenjak dia menjalankan sila sebagus itu ya dia tidak pernah jatuh ke alam penderitaan. Gak pernah jadi hewan, gak pernah ke neraka ya. Selalu jadi manusia, terus sering jadi dewa, terus nanti jadi manusia, jadi dewa, jadi manusia seperti itu ya. Selalu di alam yang baik saja. Nah waktu di zaman Buddha Gautama pun ya dia waktu itu masih umur 5 tahun. Nah, waktu itu mendengar orang tuanya mengambil sila, ya dia mencapai arahat. Hanya dengan mendengar orang tuanya menjalankan sila. Nah, tentunya waktu dijelaskan bahwa waktu selama 100.000 tahun dia menjalankan sila yang tidak rusak itu ya, dia juga berlatih samatha vipassana. Nah, oleh sebabnya dia umur 5 tahun ya, bayangkan orang berlatih samatha vipassana 100.000 tahun ya, Anda sudah berlatih berapa tahun? Ya. Samatha aja apa vipassana juga? Ya, itu kita harus tanya diri kita ya. Nah, dia berlatih seperti itu akhirnya maka 5 tahun pun meskipun masih anak-anak ya, nah, jadi dia juga cepat sekali merealisasi tingkat kesucian arahat. Nah, jadi itu Bante sekilas tentang sada ya. Jadi seorang yang memiliki sada yang kuat seperti Arya itu akan berderma. Nah, enggak juga enggak hanya Arya saja tapi umat-umat yang memiliki sada carita ya watak atau kecenderungan yang punya keyakinan pasti ya. Karena apa? Dia kecenderungannya adalah menyukai kualitas-kualitas yang baik. Nah, kalau loba menyukai objek-objek indera. Nah, kalau sada ya yang orang yang penuh keyakinan itu menyukai kualitas-kualitas yang baik. Kalau loba atau orang serakah ya, dia tidak mau melepas objek-objek indera. Kalau sada dia justru tidak mau melepas kualitas-kualitas baik. Jadi misalnya kalau dia tahu berderma itu baik, dia nggak mau lepas kebiasaan itu. Pasti dia akan selalu berderma. Ya, jadi orang yang memiliki keyakinan yang kuat pasti ya secara natural akan suka berdana, berderma. Nah, jadi manfaat-manfaat ini yang sudah dijelaskan oleh Sang Buddha itu sudah
didapatkan dengan baik. Ya, pertama, untuk terlahir sebagai manusia. Jadi untuk terlahir sebagai manusia enggaklah mudah. Terus manusia ini punya sada yang bagus juga tidak mudah. Ya, karena dari sada orang berderma. Ya. Nah, jadi memiliki sada sebagai manusia tidaklah mudah. Kemudian eh, mendapatkan sebagai manusia yang memiliki sada di zaman ya Buddha Sasana masih ada, itu juga tidak mudah. Itu lebih makin sulit lagi ya. Makanya sudah didapatkan dengan baik oleh saya. Karena apa? Di zaman sekarang ini, di zaman masih adanya ajaran Buddha, saya terlahir sebagai manusia yang memiliki sada, yang berderma, yang menjalankan ajaran Buddha. Nah, oleh sebab itu didapatkan dengan baik oleh saya, gitu ya. Nah, itu waktu Anda meditasi juga Anda bisa merenungkan demikian ya. Setiap hari Anda sudah berdana, jadi Anda bisa renungkan, oh saya sudah dapatkan ya dengan baik kehidupan sebagai manusia yang punya sadha di dalam Buddha Sasana dan berdana setiap hari. Ya, itu nanti Anda akan happy ya, akan senang sekali setiap kali Anda merenungkan kualitas kedermawanan Anda. Nah, itu nanti akan bikin batin Anda bersih dari kotoran-kotoran batin, nanti konsentrasi baru terbentuk ya. Nah, kemudian perenungan berikutnya, di antara makhluk-makhluk yang diderita oleh kotoran pelit, saya dapat tinggal dengan pikiran yang bebas dari kotoran pelit. Ya, jadi kotoran pelit ini maksudnya ya macaria ya, tidak mau berbagi. Jadi menyimpan sendiri ya, nggak mau berbagi. Nah, jadi kalau secara hukum kama atau ajaran Buddha ya, kita bisa memiliki karena kita memberi. Beda ya, kadang orang berpikir bahwa semakin kita simpan ya kita semakin punya banyak ya, semakin kita kaya. Nah, tapi secara Buddhis nggak gitu, secara hukum kama nggak gitu ya. Sebetulnya ini kebenarannya bukan seperti itu ya. Kebenarannya adalah semakin kita banyak memberi, semakin kita banyak dapat. Ya. Nah, oleh sebab itu orang yang percaya hukum kama ya tidak akan pelit. Dia akan memberi, memberi, memberi. Karena dia tahu dengan memberi ini justru saya malah mendapatkan manfaat dari pemberian, yaitu apa? Kaya, sehat, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda mau sehat, kalau Anda mau kaya, kalau Anda mau cantik, ya semua itu ya bukanlah dengan make up, ya, bukanlah dengan apa suntik sana suntik sini zaman sekarang ya, dengan operasi plastik ya. Nah, tapi dengan apa? Memberi makan, ya, dengan murah senyum, selalu meta, ya, penuh cinta kasih kepada banyak makhluk. Jangan cemberut terus, ya. Nah, jadi kalau Anda selalu kembangin meta, kalau Anda sering berdana makanan, berdana kain, pakaian, ya, kebutuhan-kebutuhan pokok ya orang khususnya mereka yang membutuhkan. Nah, itu Anda justru mendapatkan ya panjang umur ya, nggak mudah sakit, kemudian cantik ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian dengan bebas berderma ya. Dengan bebas berderma maksudnya ya berderma itu mudah bagi dia ya. Jadi tidak kadang tergantung ya ke orang ini dia mau berderma, ke orang ini nggak mau berderma gitu ya. Nah, dengan bebas berderma itu maksudnya ya siapa aja dia nggak pilih-pilih, dia kasih ya. Itu seperti kualitas batin dari seorang bodhisatta ya. Karena bodhisatta tujuannya adalah untuk mengumpulkan parami. Parami itu apa? Kualitas batin yang dibutuhkan atau modal ya, deposito simpanan yang dibutuhkan ya untuk terbebas dari samsara, untuk nibbana. Ya. Jadi dia nggak begitu peduli siapa penerimanya. Ya, jadi siapapun, baik orang yang jahat, baik orang yang baik ya, dia akan kasih. Ya misalnya kayak waktu pemburu mau menangkap monyet, monyet ini adalah bodhisatta ya. Meskipun pemburu sudah diselamatkan oleh monyet ya pada saat mengejar monyet dia kan jatuh ke perangkap
ya, bukan keperangkap kayak jurang ya, kejepit di antara batu. Nah itu dibantu sama si monyet keluar ya. Nah setelah keluar, monyetnya malah kelelahan kan. Jadi karena percaya ya, karena batin yang lugu ya, yang polos, yang jujur gitu ya, dia percaya aja bahwa orang yang dia bantu itu tidak berbahaya. Jadi dia tertidur di pangkuan si pemburu ya. Jadi pemburu itu pikir, oh ini malah ada di pangkuan saya tadi saya kejar kan. Nah jadi dia ambil batu, dia pukul kepalanya. Si monyet kan lari ya. Nah tapi waktu lari sudah tahu ya pemburu ini berniat jahat sama dia, tapi masih juga berusaha untuk membebaskan dia. Biar apa? Karena semakin pemburu ini mengejar si monyet, dia semakin tersesat di dalam hutan. Jadi nggak tahu jalan keluar. Nah, jadi monyet akhirnya pakai darahnya yang ngucur dari kepala itu sebagai jejak bahwa si pemburu ini keluar dari hutan. Nah, habis itu dia baru pergi lagi. Jadi akhirnya pemburu pun nggak tersesat di hutan gitu ya. Coba dilihat ya sifat dari seorang bodhisatta ya. Karena yang dia mau kembangkan adalah kualitas internal, kualitas batinnya. Ya. Jadi orang mau merespon baik atau tidak baik, atau malah membuat dia menderita, menyakiti dia, dia tetap akan kasih. Ya, dia akan kasih. Gitu. Nah itu adalah itu adalah kualitas batin bodhisatta. Itu sebabnya waktu bahkan di kehidupan yang terakhirnya pun juga bodhisatta mendermakan anaknya, istrinya bahkan ke yakha ya, orang yang nyamar. Bahkan anaknya juga disiksa ya, dimakan sama si yakha itu. Jadi dia nggak lihat orangnya baik atau tidak baik ya. Nah itu adalah dengan bebas berderma. Nah tapi kalau untuk mereka yang mau berlatih Caganusati sebetulnya nggak perlu seperti bodhisatta juga ya. Yang penting adalah Anda berderma setiap hari ya, tidak pilih-pilih. Nah, kalau Anda pilih orangnya juga setidaknya itu adalah merupakan kebiasaan yang baik yang Anda lakukan setiap hari. Nah, kalau Anda punya kualitas seperti itu, Anda akan mudah berlatih Caganusati. Dengan tangan yang sudah dibersihkan. Nah, maksudnya apa? Kok sudah dibersihkan? Bersih dari apa? Bersih dari debu. Loh, kok bersih dari debu? Ya. Nah, dijelaskan bahwa waktu kita kasih ke orang, waktu kita berderma, berdana ke orang, apakah dengan tangan kotor? Enggak ya, orang yang mau melakukan kebajikan itu dengan penuh penghormatan ya, dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, dia akan cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu sebelum memberi. Ya, jadi waktu memberinya juga dengan penuh penghormatan ya. Nah, itu adalah maksudnya dengan tangan yang sudah dibersihkan. Jadi, kalau Anda semakin sering berderma, Anda akan sering cuci tangan. Nah, jadi cocok untuk zaman sekarang ya. Harus sering cuci tangan katanya. Nah, terus yang berbahagia dalam kedermawanan. Ya tentu ya. Waktu kita memberi itu biasanya ya, kalau kita memberi dengan sadar keyakinan ya akan hukum karma khususnya, kita akan bahagia waktu kita memberi. Ya, itu mudah sekali. Bagi mereka yang suka memberi, mereka tahu apa yang maksud Bante ya. Nah, kecuali ya berdananya itu setengah hati, enggak tulus, ya. Misalnya pengemis datang, supaya cepat pergi kasih gitu ya, supaya enggak ganggu toko ya. Kadang pengamen datang berisi gitu ya, supaya dia cepat pergi kasih. Nah kasih seperti ini ya sama memberi juga, cuma niatnya kan kurang murni ya. Nah biasanya yang kasih seperti ini nggak bikin kita bahagia. Ya, ada bahkan kita malah benci gitu ya. Nanti kalau kasih juga dia sering datang pula ya, serba salah jadi kasih nggak kasih ya. Nah yang seperti itu. Sebetulnya dengan memberi kita itu selalu menolong orang ya. Makanya orang yang dikasih juga berbahagia, orang yang memberi juga akan berbahagia ya. Nah, tapi kita juga harus tahu bahwa kadang-kadang ya kalau kita kebiasaannya memberi ya,
Orang itu punya mental pengemis, ya kalau zamannya sekarang ngomongnya begitu. Jadi susah kalau orang sudah mentalnya pengemis ya. Di sebagian ya di negara kita juga orang-orang seperti itu ya, memang sudah sering dibantu, malah eh, nanti seolah-olah kewajiban memberi itu memang sudah kewajiban dari orang-orang yang punya ekonomi yang baik gitu. Jadi menurut mereka, mereka itu ya pantas dibantu gitu. Mereka itu wajib dibantu. Jadi itu adalah kewajiban orang-orang yang bisa membantu untuk membantu orang yang pantas dibantu. Mereka berpikir seperti itu. Nah, attitude seperti ini, sikap seperti ini ya, moralitas seperti ini kurang baik. Ya. Nah, alangkah baiknya pada saat Anda memberi, Anda juga mengajarkan bagaimana ya supaya perekonomian mereka lebih baik. Ya. Nah, Banti lihat di beberapa tempat ya dari universitas-universitas, mereka anak-anak kampus ya, mereka datang baksos, tetapi juga membantu mereka ya, mengajarin mereka untuk bercocok tanam, untuk punya keterampilan menganyam, ya, mengolah sampah dan lain sebagainya. Nah, itu malah membantu mereka ya. Jangan nantinya jadi punya apa? Sifat ya yang tidak baik, yaitu adalah suka meminta ya. Nah, itu kurang baik karena khususnya secara Buddhis kita kan memotivasi orang bergantung pada karma kita sendiri gitu ya. Sebetulnya orang kasih kita yaitu buah dari karma kita ya. Tapi buah karma ini kenapa ada? Ya, kalau karena kita juga pernah memberi, nggak mungkin kita belum pernah memberi kita dapat hasilnya. Ya. Nah, jadi kalau kita mau terus bisa mendapatkan ya, manfaat, rezeki, kesehatan dan sebagainya, ya kita juga tidak boleh berhenti memberi. Ya. Kita juga nggak boleh berhenti berusaha untuk mengumpulkan kebajikan. Gitu ya. Jadi tangan yang bersih kemudian berbahagia dalam kedermawanan ya, yang pantas diminta. Nah, jadi orang yang pantas diminta. Jadi kalau mereka yang suka memberi itu pantas diminta. Kenapa pantas diminta? Karena selalu memberi saat diminta. Ya, jadi seperti Anatha Pindika. Sebetulnya namanya bukan Anatha Pindika, namanya siapa Banti lupa ya. Justru dia terkenal dengan nama Anatha Pindika ya. Nah itu artinya apa? Anatha. Anatha itu adalah orang yang uh, orang yang pantas dibantu. Misalnya apa? Pengemis, ya, termasuk biku. Meskipun biku bukan pengemis ya, pertapa ya. Tapi ini adalah orang-orang yang uh, apa ya, yang pantas dibantu karena mereka tidak bermata pencarian, mereka mencarinya spiritual ya, mereka memiliki moralitas, mereka mengembangkan batin. Jadi karena kemurnian batinnya itu, moralitasnya itu mereka jadi pantas diberi ya bagi orang yang ingin ya mengumpulkan kebajikan. Nah, justru memberikan ke orang-orang yang seperti ini. Nah, orang-orang yang memiliki moralitas, orang-orang yang mengembangkan batinnya, berusaha memurnikan batinnya, jadinya pantas menerima persembahan atau kebajikan. Nah, jadi anatha ya, anatha itu adalah orang-orang yang pantas diberi ya, pantas ditolong seperti pengemis, para biku ya, para pertapa. Nah, itu pindika, ya, memberi makan. Jadi karena dia itu punya kebiasaan menolong ya, siapapun yang datang ke Anatha Pindika dia pasti tolong ya. Bahkan dia ada satu momen sampai dia itu bangkrut ya. Begitu kaya sampai dia pernah bangkrut. Kenapa? Karena dia sering pinjamin orang modal, pinjamin orang duit ya. Kemudian nggak dibayar. Nah, nggak dibayar, lari dan lain sebagainya. Kemudian sempat juga ditipu orang ya. Kemudian hartanya juga sempat kelanda banjir ya. Jadi larut ya, larut di bawah banjir juga pernah ya. Nah akhirnya dia tetap ya, meskipun dia miskin ya tetap enggak sekaya sebelumnya, dia tetap berusaha berdana setiap hari ya kepada para biku.
Waktu itu dia berdana bubur, ya, bubur dari beras kasar. Ya. Nah, waktu Buddha tanya, hari ini dana apa, Anathapindika gitu ya. Terus dia bilang, oh dananya cuma ini bubur kasar, Buddha gitu ya. Dia merendahkan diri. Terus Buddha bilang, oh jangan berpikir berdana bubur kasar pun manfaatnya juga luar biasa gitu ya. Jadi juga nggak mudah bertemu Buddha, nggak mudah bertemu Sangga ya. Sudah bisa berdana ke Sangga meskipun bubur kasar pun itu juga manfaatnya besar luar biasa. Buddha bilang ke namanya Sudatta ya kalau nggak salah ya. Kemudian jadi dia juga jadi mendapat gelar ya orang yang selalu membantu ya selalu memberi makan orang yang butuh bantuan ya. Jadi makanya disebut namanya Anathapindika tapi sebetulnya nama aslinya bukan itu ya. Nah, apakah Anda akan menjadi Anathapindika ya yang pantas diminta ya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa menjadi kalau enggak ya seloyer Anathapindika setidaknya ya Anda setiap hari bisa memberi ya sebelum menikmati dari hasil apa yang Anda dapatkan ya. Setidaknya kalau Anda punya altar Buddha, Anda berdana ke Buddha dulu ya sebelum Anda makan. Nah, itu bagus. Kemudian yang bahagia dalam memberi dan berbagi. Nah, ini ya. Jadi ini juga mudah dipahami ya karena setiap orang yang memberi apa yang lagi punya sada akan hukum kama ya itu pasti berbahagia dalam memberi dan berbagi. Nah, jadi ini ada berapa perenungan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, ada 8 cara Anda bisa merenungkan waktu Anda mengembangkan meditasi atau pengembangan batin, mengulangi kualitas kedermawanan Anda sendiri. Ya. Jadi pertama-tama Anda harus dermawan, ya setiap hari setidaknya memberi atau berbagi. Ya. Nah, kualitas-kualitas itu Anda bisa renungkan pada saat Anda meditasi. Nah, Anda, oh saya sudah mendapatkan manfaat yang dijelaskan oleh Buddha, ya. Kemudian saya juga sudah mendapatkan kehidupan yang sulit didapatkan, yaitu adalah manusia di zaman Buddha, di zaman Buddha Sasana ini, tapi memiliki sada berdana setiap hari. Nah, Anda bisa pilih salah satu dari 8 ini, Anda kembangkan, Anda ingat, renungkan berulang kali, nanti akan bahagia sekali, ya. Kemudian saat bahagia itu pikirannya jadi lurus, ya, jadi terinspirasi akan Buddha, Dhamma, dan Sangha, terinspirasi untuk mengembangkan kualitas-kualitas yang lebih baik, nah nanti akan teredam ya kotoran batinnya mencapai upacara samadhi. Ya. Nggak bisa sampai jana karena kualitasnya adalah paramatha dhamma, ya, kedermawanan. Nah, jadi manfaat dari Caganusati apa? Manfaat dari Caganusati adalah dengan pengupayaan demikian ya bagi yogi yang berulang kali merenungkan kualitas ini pikirannya bebas dari raga ya keserakahan ya, atau nafsu, dosa, kebencian ya. Kemudian moha delusi. Ya, nah ini adalah kekuatan konsentrasinya ya. Jadi terbebas dari pikiran-pikiran nafsu, benci, dan delusi. Kemudian dengan merenungkan kualitas kedermawanan, pikiran jadi lurus. Nah lurus ini juga nanti dijelaskan ya, apa yang dimaksudkan dengan lurus. Itu adalah, yaitu pikirannya kan terinspirasi, termotivasi ya, akhirnya bahagia. Karena bahagia mudah diarahkan, jadi pikirannya itu lurus. Kemudian sangat dermawan. Nah, otomatis ya, orang yang suka merenungkan kualitas derma pasti akan terinspirasi terus untuk selalu berderma. Ya. Jadi karena dia tidak hanya pada saat berdana aja, dia merenungkan kualitas ini, tapi waktu dia duduk meditasi, waktu dia berjalan, dia selalu merenungkan sifat kedermawanannya itu. Jadi otomatis ya kecenderungannya untuk berderma akan lebih kuat. Ya. Memiliki kecenderungan untuk tidak serakah, sudah jelas ya, tidak serakah. Kondusif untuk mengembangkan meta. Nah, ya. Jadi orang yang suka memberi itu biasanya ya niatnya adalah untuk menolong selain untuk manfaat bagi diri sendiri ya.
Nah, ada beberapa manfaat dana, ya. Ada yang berdana itu untuk kepentingan pribadi. Misalnya supaya kaya, supaya sehat, supaya cantik, dan lain sebagainya. Itu adalah berdana untuk kepentingan diri sendiri dan itu untuk menikmati kesenangan indera. Nah, ini dana ini disebut inferior. Niatnya inferior, ya, niatnya rendah. Nah, yang menengah, ya. Jadi orang ada berdana fungsinya untuk mencapai nibbana, ya, untuk mengumpulkan parami, untuk mengembangkan kualitas batin kedermawanan, ya. Nah, atau misalnya untuk makhluk lain. Makhluk lain misalnya ya supaya orang ini sehat, ya, supaya orang ini tidak lapar, ya, dia bisa dapat makan dan lain sebagainya. Nah, itu berdana untuk kebahagiaan orang lain, ya, atau untuk kebahagiaan yang tidak egois, yaitu untuk terbebas dari samsara, untuk bukan menikmati kesenangan indera. Nah, itu adalah majjhima atau menengah. Nah, kalau yang superior, ya, yaitu seperti Buddha, ya, mengembangkan itu tidak hanya untuk parami, ya, seperti bodhisatta, ya, maksudnya bukan Buddha, ya. Jadi mengembangkan dana atau kedermawanan itu tidak hanya untuk mengembangkan parami, mengumpulkan parami, tapi juga untuk kebahagiaan semua makhluk. Bahkan untuk membebaskan makhluk dari penderitaan. Ya. Nah, yang seperti ini itu superior. Jadi pertama manfaatnya tidak untuk duniawi, ya, untuk parami, tapi juga untuk membebaskan makhluk dari penderitaannya, dari rasa lapar, dari lemah, fisik yang lemah, dan lain sebagainya. Nah, yang dua pihak seperti ini ya tidak hanya untuk ngumpulin parami, tapi juga untuk kebahagiaan orang lain, ya dia jadi superior dananya. Ya. Nah, karena kecenderungannya untuk menolong orang lain, ya, maka kondusif untuk mengembangkan cinta kasih. Meta adalah cinta kasih, ya, niat yang tulus agar orang lain berbahagia. Ya, nah, jadi kalau tujuannya adalah untuk orang lain berbahagia, pasti ada kecenderungan untuk membantu. Nah, dari sana muncullah meta pada saat membantu. Ya. Kemudian terbebas dari rasa muak. Rasa muak ini maksudnya apa? Jadi kalau ada biku datang ke rumah, ya, bukan dianggap sebagai pengganggu, ya, tapi malah dilihat sebagai peluang untuk mengembangkan kebajikan. Nah, jadi kalau pengamen datang misalnya atau pengemis datang, ya, bukan dianggap seperti sesuatu yang harus disingkirkan seperti muak begitu, ya, tapi malah seperti melihat emas, ya. Oh, dapat harta bagus, peluang bagus untuk melakukan kebajikan, ya. Jadi terbebas dari rasa muak, maksudnya demikian. Kemudian percaya diri, ya, karena kemurnian dari kualitas batinnya sendiri, kemanapun pergi selalu berbahagia, tidak rendah diri. Ya. Nah, ini juga penting, ya. Jadi orang yang sering mengembangkan kualitas batin, ya, kualitas batin apapun, ya. Nah, lama-kelamaan di dalam batinnya itu dia akan merasa apa? Tidak tercela, bahwa dia percaya bahwa dia itu orang baik. Ya. Karena dia itu orang baik, dia percaya diri kemanapun dia pergi, ya, dia itu tidak rendah diri, tidak minder gitu, ya. Ya, jadi karena kemurnian kualitas batinnya, kemanapun pergi dia bahagia, percaya diri, ya, karena bebas dari celaan. Kemudian ia menjadi sangat bahagia, itu mudah dipahami, ya. Dan kalau tidak mencapai kesucian, ia terlahir di alam yang bahagia karena kedermawanannya itu. Ya. Nah, jadi pas, ya, alarm berbunyi. Jadi sekarang sudah jam 7, kita sudah menyelesaikan kualitas perenungan, ya, atau meditasi yang merenungkan kualitas kedermawanan diri sendiri. Ya. Sadu, sadu, sadu. Kalyanamita, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Kalyanamita yang ingin bertanya langsung via Zoom dapat klik raise hand atau mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Wandami Bante, mohon izin kami untuk membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari kelas-kelas sebelumnya. Saat ini kita mempunyai 13 pertanyaan dari kelas sebelumnya yang belum kita jawab. Pertanyaan pertama dari Ibu Li Mei Mei.
Wandami Bante, mohon penjelasannya. Apakah ada dijelaskan dalam Tipitaka dan subkomentar? 1. Apakah benar Biku Mahakasapa adalah sebagai sesepuh Zen pertama di India? Kedua, apa ada urutan silsilah di dalam kebikuan? Anumodami Bante. Ya, jadi pertama-tama ya kita harus tahu di dalam Tipitaka, di dalam kitab Adhakata ya kitab penjelasnya, atau di dalam Tika ya kitab penjelas dari kitab penjelasnya. Jadi double penjelasannya. Jadi di kitab-kitab ini ya kalau itu adalah Tipitaka Theravada tentunya menjelaskan tentang Theravada ya. Terus Bante Mahakasapa, apakah sesepuh Zen pertama di India? Itu enggak ada dijelaskan di Tipitaka Theravada. Ya. Nah, tapi Bante Mahakasapa adalah sesepuh Theravada pertama, iya. Jadi balik lagi kita harus sepakat dulu apa maksud dari sesepuh ini ya. Nah, sesepuh yang Bante pahami ya. Oke, kita coba lihat KBBI ya. Sesepuh artinya orang yang tertua dalam masyarakat ya, atau orang yang dituakan atau dijadikan pemimpin karena banyak pengalaman dalam suatu organisasi ya dan sebagainya. Dilihat disebut sebagai sesepuh ya. Nah, dari kata sepuh katanya ya. Jadi kalau orang yang tertua dalam masyarakat ya, setidaknya dalam komunitas. Waktu itu semenjak Buddha Gautama Parinibbana, waktu itu ya murid-murid yang awal seperti Bante Sariputta, kemudian Bante Moggallana ya itu udah parinibbana duluan. Ya, memang secara naturalnya ya setiap Buddha memang seperti itu ya. Tangan kanan dan tangan kiri Buddha selalu parinibbana lebih awal daripada Sang Buddha sendiri. Nah, waktu itu di antara semua murid Buddha, Bante Mahakasapa itu yang paling sepuh, ya, yang paling tua, wasanya paling besar. Ya. Nah, jadi waktu itu Bante Mahakasapa jadi sesepuh ya di antara semua murid Buddha. Nah, kenapa disebut sebagai Theravada ya? Itu juga karena di Bante Mahakasapa karena melihat ya waktu itu baru 7 hari Buddha parinibbana, tapi ada biku-biku yang malah senang ya Buddha sudah maha parinibbana karena dibilang bahwa ya baguslah nggak ada guru lagi yang mengingatkan kita kalau kita salah ini, kalau kita salah ini itu nggak boleh ini nggak boleh itu ya udah nggak ada lagi orang seperti itu jadi harusnya kita bahagia gitu ya. Nah, Bante Mahakasapa ngelihat fenomena ini, oh ini bahaya ya. Baru aja guru kita 7 hari parinibbana, muridnya udah seperti ini. Ya. Jadi sebelum semuanya itu makin kendur, nah beliau punya inisiatif untuk ya mengumpulkan ya semua ajaran Buddha, terus didengarkan lagi, disepakati lagi yang apa yang disebut sebagai ajaran Buddha, apa yang bukan gitu ya, apa yang merupakan peraturan yang sudah diturunkan oleh Buddha, apa yang bukan peraturan ya. Jadi waktu itu ngumpulin 500 arahat. Nah, 500 arahat inilah yang disebut sebagai Thera ya. Thera bisa disebut sebagai sesepuh juga ya. Jadi Theravada, wada adalah ajaran ya atau pandangan juga bisa ya. Jadi Theravada di sini adalah memang karena kita sudah mensepakati mengikuti tradisi dari apa yang sudah disepakati oleh 500 arahat tersebut. Ya. Makanya kita disebut apa? Theravada. Nah, kesepakatannya apa? Semua yang sudah diturunkan Buddha kita akan jalankan. Tapi kita tidak akan membuat hal yang baru. Ya. Nah, jadi itu adalah prinsip yang paling penting dalam Theravada. Jadi makanya sering dibilang sebagai ortodoks karena apa? Enggak mau berubah, ya, enggak menyesuaikan. Tapi sebetulnya bukannya tidak mau mengikuti zaman, tidak menyesuaikan juga ya. Tapi batasannya adalah hal-hal yang sudah diturunkan oleh Sang Buddha.
Jadi Buddha juga bilang misalnya ya, eh, sesuatu itu saya tidak bilang boleh, tapi juga saya tidak bilang, belum bilang tidak boleh. Nah, tapi kalau dia lebih dekat ke syarat-syarat yang boleh, ya, maka dia boleh, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian Buddha memberikan 4 peraturan besar namanya ya, Mahapadesa. Nah, jadi kita misalnya zaman sekarang ya, kalau kita lihat dari segi dhamma, ini kondusif nggak buat latihan ya? Meskipun misalnya seperti internet ya, pakai telepon ya. Zaman dulu apakah biku pakai telepon? Enggak ya. Apakah biku ada internet? Enggak ada. Nah, lalu boleh enggak ya? Boleh enggak biku pakai telepon? Boleh enggak pakai internet ya? Nah, itu dia kalau ya itu misalnya kepala wihara, dia harus komunikasi ya dengan telepon zaman sekarang ya. Nah, itu atau dengan telepon itu bisa ada aplikasi-aplikasi yang dia bisa baca Tipitaka. Nah, ini jadinya kondusif untuk sasana, ya, internal sasana dan eksternal sasana. Nah, kalau begitu ya berarti boleh. Nah, tapi kalau dipakai buat main-main, main game ya, nonton yang bukan-bukan ya, itu nggak dhamma ya. Jadi itu nggak boleh jadinya ya. Nah, jadi boleh atau nggak boleh sebetulnya di Theravada pun harus memiliki batasan. Nah, batasannya itu apa? Nah, udah yang sudah ditetapkan aja ya. Yang belum dibikin ya kita nggak bikin bahwa oh kalau pakai telepon ya kalau pegang telepon itu pelanggaran. Nah, kita nggak bilang gitu karena apa? Yang sudah dibilang Buddha pelanggaran ya itu pelanggaran. Kalau yang Buddha bilang bukan pelanggaran, kita nggak bisa bikin peraturan baru. Nah, itu adalah prinsip di dalam Theravada. Nah, kalau dalam hal ini ya Bhante Mahakassapa ya disebut sesepuh Theravada. Nah, tapi apakah sesepuh Zen? Bante juga kurang tahu ya. Karena nggak ada penjelasannya di dalam Tipitaka Theravada. Yang kedua, apakah ada urutan silsilah di dalam kebhikuan? Ya, urutan silsilah dalam kebhikuan. Silsilah, ya, Bante asumsi di sini adalah hierarki, ya mungkin. Kalau hierarki, para biku itu dibedakan menjadi wasa, ya wasa. Jadi kita dihitung sesuai wasa ya. Nah, sebetulnya sama aja tahun ya. Sudah berapa tahun jadi biku ya. Nah, misalnya kadang sama-sama 1 tahun, tapi siapa yang menjalani penabisan lebih awal ya. Nah, kadang beda 1 menit, 2 menit juga bisa. Tapi yang 2 menit ya, yang lebih junior tentu harus tetap menghormati yang senior. Nah, silsilah ini mungkin maksudnya juga kalau karena nanyanya kan Zen ya, Banti asumsi mungkin lebih ke Mahayana. Nah di silsilah Mahayana mungkin ada seperti kayak gurunya, kalau namanya ini maka muridnya namanya ini gitu ya. Nah itu yang Banti sering dengar. Nah jadi itu yang diasumsikan sebagai silsilah ya. Nah tapi kalau di Theravada nggak ada seperti itu sebetulnya ya. Misalnya Bantinya Nukangsa ya, ada unsur nyana, ada unsur ukangsa. Ya semua murid nanti namanya Nyana Dipa, Nyana Moli, Nyana apa ya, Nyana Budi dan lain sebagainya. Bukan seperti itu juga ya. Di Theravada nggak ada. Di Theravada nggak ada istilah seperti itu ya. Nah jadi di Theravada silsilahnya seperti ini. Mungkin ya di Parajika Adhakata ada dijelaskan. Misalnya murid Bante Ananda. Nah, silsilah ini yang dipertahankan ini maksudnya bukan silsilah yang seperti apa, tapi yang memegang bendera sasana maksudnya ya. Banyak hanya menggunakan istilah saja yang memegang bendera sasana. Ya misalnya kayak murid Bante Ananda ya. Jadi Bante Ananda kan sendiri yang membacakan atau menguncarkan lagi Tipitaka ya. Nah, itu Bante Ananda. Nah, jadi muridnya Bante Ananda ini di antara banyak muridnya, ada yang paling menonjol, yang bertanggung jawab untuk menguncarkan lagi atau mengulang lagi Tipitaka di Konsili Buddhis atau pertemuan agung yang kedua. Begitu juga yang ketiga. Ya, yang ketiga juga cucu murid berarti, cucu murid dari Bante Ananda. Dengan demikianlah silsilah itu ada tertulis di dalam
Parajika Adhakata ya, kitab winayanya para biku ya. Begitu juga Bante Upali ya yang bertanggung jawab untuk mengulang kembali winaya. Nah, dia punya murid. Di antara muridnya itu ya yang spesialisasinya adalah winaya, ada yang paling menonjol. Nah, itu yang bertanggung jawab pada saat persamuan agung yang kedua dan belakangan ya. Nah, gitu ya. Jadi silsilah itu ada ya, silsilah seperti itu ya, murid Bante Mahakasapa, muridnya Bante Ananda, muridnya Bante Upali. Nah, tapi murid Bante-Bante yang lain itu tidak direcord, tidak dicatat. Karena apa? Karena yang paling menonjol perannya ya, perannya untuk Buddha Sasana yang paling menonjol saja yang ditulis ya. Jelas-jelas kalau Anda mencari Bante Nyanukangsa ini murid siapa gitu ya, nggak ada di Tipitaka ya. Jadi silsilah itu udah lepas. Bante Nyanukangsa udah lama sekali ya, nggak termasuk dalam silsilah Buddha. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nana Damiko. Wandami Bante, mohon penjelasannya mengenai sila bata paramasa. Anu modami Bante. Ya, sila bata paramasa sering diterjemahkan sebagai latihan yang salah ya. Kemelekatan akan latihan yang salah. Maksudnya apa? Mereka tuh berpikir dengan melatih ya, latihan ini bisa kenibana, ini bisa mengikis kotoran batin, bisa terbebas dari samsara. Ya, contohnya apa? Nah, di zaman Buddha dulu ya, bahkan di zaman sekarang juga masih ada ya, pertapa anjing, pertapa sapi. Ya. Nah, ini bukannya ngatain pertapa itu anjing, bukan ya. Tapi memang latihannya adalah bergerak seperti anjing, makan seperti anjing, tidur, mandi, ya, berbaring, duduk seperti anjing. Ya, jadi Bante pernah dengar ada di India ya masih ada pertapa yang melanjutkan latihan seperti ini ya. Jadi waktu mereka pindah cara ya, mereka juga enggak masuk ke rumah ya, hanya di depan jalan aja. Terus menggonggong, ya, menggonggong seperti anjing. Tapi manusia ya, pertapa. Terus nanti cara kasih makannya juga dengan dilempar gitu ya. Nah, terus nanti mereka bawa ke tempat makannya. Nanti makan seperti anjing loh ya, dengan mulutnya langsung. Nah, nanti tidurnya juga seperti anjing ya, seperti itu ya. Kemudian mandi dan lain sebagainya. Bahkan buang air juga seperti anjing. Nah, jadi mereka berpikir bahwa dengan berlatih seperti anjing seperti ini, jadi merendahkan dirinya, melakukan hal-hal yang inferior seperti itu, ini adalah untuk mengikis kotoran batinnya. Ini adalah cara untuk terbebas dari kotoran-kotoran batin. Yang mana adalah salah. Jadi sama seperti pertapa sapi juga ya berlatih seperti sapi. Nah, waktu itu ya ada dua pertapa datang ke Buddha ya. Mereka ini satunya pertapa anjing, satunya pertapa sapi. Terus bilang ke Buddha bahwa pertapa anjing ini Buddha kalau dia meninggal dia kemana? Nah, terus saya sendiri kemana gitu ya. Nah, jadi Buddha juga nggak bilang karena Buddha tahu bahwa mereka akan jadi hewan anjing, satu yang jadi sapi. Kenapa? Karena udah bersikap seperti itu ya. Jadi otomatis kemelekatannya, kecenderungannya adalah seperti hewan. Nah, karena kemelekatannya besar seperti itu ya akannya jadi hewan. Nah, hati-hati ya manusia-manusia di zaman sekarang ini ya. Makanya janganlah bersikap seperti hewan ya. Nah, nanti karena di Myanmar ya ada satu Tipitaka Dara Seado ya. Jadi seorang Mahatera yang menghafal Tipitaka ya, udah dapat gelar juga berhasil menghafal. Nah, dia bikin sajak. Kalau ya manusia bersikaplah seperti manusia. Jangan bersikap seperti hewan. Kalau manusia bersikap seperti hewan ya akan terjatuh ke empat alam apaya. Gitu ya. Jadi hewan juga bersikaplah sebagai hewan, ya. Jangan bersikap sebagai manusia. Ya, kalau hewan bersikap sebagai manusia ya akan jadi manusia gitu ya maksudnya. Nah, yang mana bagus?
Jadi, tapi kalau maksudnya kalau sudah jadi hewan, jangan bersikap yang lebih rendah lagi. Ya, seperti hantu, seperti di alam neraka gitu ya. Maka nanti akan terakhir di alam yang lebih rendah. Jadi manusia-manusia zaman sekarang ya, nah, neraka seperti apa? Ya di mana orang sudah tidak punya lagi kebajikan. Semua orang menderita, semua orang terbakar dan lain sebagainya. Nah, Anda juga ya di kehidupan ini kalau tidak mau ke neraka, jangan ya menyiksa makhluk lain ya. Nah, nanti Anda akan terbakar, tersiksa oleh karma buruk Anda juga ya. Nah, begitu juga jangan seperti hewan gitu. Manusia ya kita harus punya etika. Cara bicara ya harus sopan, jangan seperti hewan kasar ya. Terus mengumpat-ngumpat seperti itu ya. Terus berbuat seenaknya aja ya tanpa mempertimbangkan etika dan lain-lain. Nah, itu namanya hewan ya. Memang natural ya. Natural ya memang seperti hewan tuh sangat natural ya. Tapi kita tuh manusia yang bisa punya potensi untuk mengembangkan kualitas batin yang lebih baik ya. Makanya jangan jadi bahkan seperti hewan gitu ya. Jadilah manusia lagi ya. Kalau kemelekatan Anda kuat terhadap manusia ya, Anda akan jadi manusia lagi. Kalau kemelekatan Anda kuat terhadap alam dewa ya, Anda akan jadi manusia dengan kebajikan Anda. Kalau Anda punya kebajikan yang cukup kuat ya. Nah, kalau Anda ingin menjadi Brahma, Anda harus melekat untuk punya jana. Anda melekat ke konsentrasinya, Anda bisa menjadi Brahma. Ya. Nah, kalau Anda melekat ke Nibbana, ya, maksudnya bukan melekat ke Nibbana, tapi kecenderungannya adalah untuk ke Nibbana. Nah, Anda nggak peduli, dimanapun Anda lahir, Anda akan terus berusaha untuk mencapai Nibbana. Itu ya. Nah, jadi janganlah melekat ya. Itu adalah sila bata paramasa, jadi adalah latihan yang salah yang mereka pikir bisa mencapai nibbana, tapi sebetulnya adalah menimbulkan kemelekatan di dalam samsara, bahkan di alam-alam penderitaan. Nah, jadi di zaman sekarang masih ada pertapa yang angkat tangannya, yang nggak mau turunin, dia sampai kukunya panjang sekali, bahkan sampai aliran darahnya juga nggak bagus ya, jadi tangannya menghitam. Nah, ada juga ya. Jadi yang menyiksa diri, latihan-latihan penyiksaan diri itu termasuk sila bata paramasa. Ya, jadi ini adalah latihan yang salah yang perlu kita hindari. Nah, karena yang namanya jalan menuju lenyapnya dukkha itu adalah apa? Sila, samadhi, panya. Nah, hanya ini aja ya. Makanya semua Arya ya, semua yang sudah mencapai tingkat kesucian tidak akan melihat bahwa latihan-latihan yang seperti itu adalah jalan menuju nibbana. Tapi mereka percaya bahwa menjalankan sila sama dipanya adalah jalan menuju lenyapnya dukkha. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ana. Wandami Bante, ada anggota keluarga awal kerja minus. Suami dibantu istri yang bisa mengelola uang dan berdana rutin. Lalu usaha kerjanya sekarang udah bisa hidupin 300 karyawan. Kerjaan sekarang dibantu saudara istri. Istri karena banyak duka, lepas kerja, memilih belajar dhamma, abhidhamma, meditasi, atasila, perdana, membantu orang-orang, olahraga, sebelum pandemi ikut retret. Suami masih kerja melalui telepon ke customer dari rumah. Waktu banyak kosong diisi dengan nonton drama, baca novel perang, bermain game dengan uang sampai pagi, jam tidur tidak pada umumnya. Customer telepon dibalas sore atau malam. Tidur tidak stabil, harus konsumsi obat dan lain-lain. Minum bir. Suami sering memberi rokok elektrik ke teman-teman yang ketika ditanya sang istri, dijawab bahwa dia melakukan kebaikan untuk teman-teman daripada rokok biasa yang ada efek samping. Pertanyaannya, 1. Bagaimana caranya agar suami tahu akibat karma di kehidupan mendatang yang akan dia terima satu persatu sebelum telat? Istri sudah mengingatkan suaminya, tapi dia merasa dirinya yang lebih pintar dalam bekerja dan tidak mau terima masukan. Jawaban Bante akan saya kasih dengar ke sang suami. Pertanyaan kedua, apakah jika istri berdana akan berbuah di suami? Karena kalau diinfo, suami tidak mau tahu. Suruh atur aja.
suami berbuat baik yang malah merugikan kesehatan. Dia bilang itu baik. Berteman dengan teman-teman yang suka minum. Katanya itu mereka tidak mabuk, malah meninggalkan bergaul dengan teman yang suka olahraga. Bicara dengan teman yang minum-minum lebih banyak daripada bicara dengan anaknya. Untung si anak juga belajar dhamma. Si anak menasihati ibunya, biar bapak terima karma sendiri, karena semua adalah pewaris dari karmanya sendiri. Tapi menurut ibu, karma bisa kita kondisikan bila ada pendorong. Pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan seorang istri? Istri timbul samwega, mau melakukan nekama karena bahaya duka. Bagaimana proses ke arah ini? Pertanyaan keempat, mengapa suami yang pintar di duniawi tidak ada rasa mau belajar cari harta batin atau dhamma dibanding dengan istri yang bodoh di duniawi tetap mau belajar untuk mencari pandangan terang. Anumodana Bhante. Panjang ya. Yang pertama, bagaimana caranya agar suami tahu akibat karma di kehidupan mendatang yang akan dia terima satu persatu. Ya, suaminya harus belajar dhamma ya. Kemudian harus sering baca seperti misalnya Dhammapada ya, kemudian Jataka yang menjelaskan hukum kama, menjelaskan cerita-cerita bagaimana orang bisa menderita, bagaimana orang bisa bahagia. Ya, jadi itu hukum kama. Terus dia juga harus tahu sebetulnya kenapa orang itu menderita, ya, kotoran batin itu apa. Nah, yang seperti itu. Jadi pertama-tama dia harus dikembangkan dulu sadhanya ya, ada keyakinan dulu. Kalau dia tidak punya keyakinan, dan biasanya orang yang seperti yang disebutkan Ibu Ana ini ya, Ci Ana ini sulit sekali untuk kita rubah ya. Karena kebiasaannya masih sangat kasar ya. Kecuali orang yang sudah sering jalanin sila, nah kita bisa suruh meditasi. Kalau orang belum bisa meditasi, apalagi belum menjalankan sila ya, nah setidaknya kita ajarin apa? Berdana. Nah tapi kalau dia juga nggak tahu manfaat berdana ya, suka loyar-loyar, nah ini susah sekali kita ajarin. Ya. Mungkin ya kalau satu saat dia bisa menemukan duka, ya dia sendiri merasakan duka atau dia melihat duka. Nah, waktu yang tepat seperti itu kita bisa masukkan ya sedikit pemahaman ya bahwa dia bisa melihat duka baru lakukanlah banyak kebajikan gitu pelan-pelan ya. Nah, jadi enggaklah mudah untuk membantu orang-orang yang sangat duniawi sekali ya atau bahkan punya pandangan salah untuk bisa melakukan banyak kebajikan. Tentu tidak mudah. Harus sabar sedikit demi sedikit ya. Atau bahkan kalau di kehidupan ini kita pun tidak mampu ya, kita harus banyak UPK juga ya. Karena masing-masing ya benar, balik lagi ke kama masing-masing ya. Ini juga sebetulnya enggak cuma di kehidupan ini Bhante Rasa ya. Jadi di kehidupan sebelumnya juga punya kebiasaan yang tidak baik ya. Jadinya kalau meskipun ya tinggal dengan anak istri yang suka belajar dhamma, dia tidak pernah terinspirasi untuk mengembangkan dhamma. Nah, yang seperti ini, orang yang seperti ini biasanya dulu itu jarang mengembangkan dhamma atau jarang memiliki kebajikan. Nah, coba mundur lagi pertanyaan halaman sebelumnya. Istri sudah mengingatkan suaminya, tapi dia merasa dirinya yang lebih pintar dalam bekerja yang tidak mau terima masukan. Oke. Jadi ya itu, Buddha pun ada bilang ya, kita punya dua mata. Ya, makhluk di dunia ini punya dua mata. Ada orang punya mata kanan, ya. Ada orang buta sama sekali. Ada orang nggak punya mata kanan tapi punya mata kiri, gitu ya. Jadi ada 4 jenis orang di dunia ini. Nah, Buddha bilang, mata ini apa? Yang satu untuk duniawi, yang satu untuk spiritual. Ya. Nah, jadi ada orang yang sama sekali buta. Tidak ada kebijaksanaan untuk mengembangkan hal-hal duniawi.
ya. Jadi tidak ngerti caranya bermata pencarian, tidak tahu caranya biar sukses, biar apa? Biar pintar gitu ya, bagaimana cara belajar dan lain sebagainya. Dia tidak tahu hal-hal duniawi seperti ini bagaimana ya. Nah, juga sebelah sisinya lagi mata satunya juga tidak bisa, nggak ngerti bagaimana mengembangkan kebajikan, nggak ngerti caranya berdana, apa manfaat dana, dan dijelaskan pun juga nggak ngerti gitu ya. Nah, dua ya, dua mata ini buta kata Buddha ya. Orang yang seperti ini tidak tahu cara bermata pencarian, ya, duniawi juga tidak tahu. Untuk yang spiritual juga tidak tahu. Nah, yang seperti ini seperti orang buta kata Buddha ya. Jadi di dunia ini, di kehidupan ini dia tidak bahagia, di kehidupan mendatang pun akan menderita ya, karena di kehidupan ini mencari mata pencarian juga tidak ngerti. Jadi menderita pasti ya di dunia ini. Kemudian karena tidak pernah mengumpulkan kebajikan juga kehidupan mendatang menderita. Nah, ada orang punya ya, nah, cari mata pencarian dia bisa ya, dia pinter, tapi dia tidak tahu caranya berbuat kebajikan. Nah, orang ini di kehidupan ini bisa bahagia, tapi di kehidupan mendatang akan menderita, ya karena tidak pernah melakukan kebajikan. Nah, ini sama seperti orang punya satu mata, ya sebelah matanya buta. Nah, begitu juga ada orang ya tidak tahu bermata pencarian, tapi tahu berbuat kebajikan. Nah, di kehidupan ini dia akan menderita, ya karena apa? Dia tidak tahu caranya cari duit, ya nggak tahu. Nah, tapi di kehidupan mendatang karena tahu ya melakukan kebajikan, dia akan berbahagia di kehidupan mendatang. Nah, ini mata spiritual saja. Nah, alangkah baiknya kita punya dua mata. Jadi bermata pencarian juga bisa, ya, melakukan kebajikan juga bisa. Nah, orang yang punya dua mata seperti ini, Buddha bilang berbahagia di kehidupan ini juga di kehidupan mendatang. Ya, jadi kita harus kembangkan dua-duanya, ya, kalau mau selalu berbahagia. Halaman berikutnya. Apakah jika istri berdana akan berbuah di suami? Nah, ini juga ya. Jadi kama ya, apalagi sebagai keluarga ya, ada namanya kama kelompok ya, kama kelompok. Nah, jadi misalnya ya, si suami ya waktu lajang dia nggak sukses ya. Tapi waktu ketemu ya istrinya ya, terus pas menikah sukses ya. Karena apa? Ada beberapa hal yang bikin si suami ini beberapa kama itu untuk sukses, kama yang untuk sukses itu nggak bisa punya peluang ya. Nah, tapi karena sudah hidup bersama-sama si istri, nah istri ini misalnya ya adalah orang yang punya kama dia di dunia ini nggak boleh menderita atau misalnya dia eh, punya potensi yang besar untuk jadi orang kaya. Nah, jadi karena kekuatan kama baik si istri itu menarik kama baik si suami yang belum bisa berbuah jadi berbuah. Ya. Nah, kalau misalnya keduanya kama baiknya untuk jadi kaya itu ada, ya ini maka akan kaya raya ya, selalu kaya. Nah, tapi misalnya istrinya harusnya kaya sekali ya, tapi suami nggak bisa kaya banget. Nah, jadi nanti kekayaannya juga nggak begitu kaya ya. Jadi bisa saling tarik menarik kama itu ya, khususnya ke orang-orang yang sangat dekat sama kita seperti keluarga sendiri, seperti ikatan suami istri ya, atau anak dan orang tua ya. Nah, kadang-kadang anak dan orang tua kamanya biasa-biasa aja, tapi punya anak yang kamanya luar biasa ya. Nah, nanti waktu anak ini lahir ekonomi mulai maju gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa ya ketarik. Nah, bisa juga ada anak yang bawa sial ya, bukan sebetulnya bawa sial, tapi dia punya kamanya jelek sekali. Nah, itu bisa menarik ya satu keluarga jadi misalnya susah susah makan, susah dapat mata pencarian dan lain sebagainya ya. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau kita pahami ya bahwa di dunia ini ada namanya kama kelompok yang mana kita itu saling mengkondisikan. Ya misalnya Anda bergaulnya sama raja atau sama presiden. Tentu Anda kamanya akan ketarik juga
Jadi misalnya raja itu kalau dia atau presiden misalnya ya, dia mau berkunjung ke desa misalnya. Ya, presiden mau berkunjung ke desa. Nah, biasanya jalannya juga langsung dirapiin, ya enggak? Karena apa? Karena si presiden ini ya, dia nggak boleh nginjek tanah yang miring misalnya, ya, atau tanah yang jelek. Nah, jadi sebetulnya ini prioritasnya adalah raja atau si presiden ini. Tapi karena ya presiden mau berkunjung, semua warga desa juga akhirnya dapat jalan yang benar ya. Sekarang sudah jalannya diperbaiki gitu ya. Jadi berimbas gitu. Nah, tapi kalau si presiden nggak datang, kondisinya juga nggak ada untuk para penduduk mendapatkan sokongan untuk memperbaiki jalan. Nah, seperti itu. Nah, dengan oposit juga kebalikannya juga bisa seperti itu ya. Nah, jadi saling koneksi seperti ini itu penting sekali kita pahami. Jadi sebagai orang tua ya, kalau kita misalnya melakukan misalnya perselingkuhan atau kita itu sering berbohong atau kita mencuri ya, nah, itu atau kita seorang pembunuh, penjagal dan lain sebagainya. Nah, memang karma yang paling banyak akan mendapatkan manfaatnya itu siapa? Pelakunya ya, pelakunya sendiri. Tapi ya bisa juga berimbas ke anak istri. Nah, bahkan ya kalau misalnya kita ngomongin manfaat yang nyata di kehidupan ini, misalnya apa? Nanti anaknya dibully ya, dikatain terus di sekolah. Ih anak tukang potong ayam misalnya, ih anak tukang potong ayam. Atau ih anak tukang selingkuh ya, anak tukang selingkuh. Atau ih anak tukang mabuk, orang suka mabuk gitu kan ya. Nah jadinya anak juga bisa kena. Nah begitu juga kelakuan anak bisa kena ke orang tua ya. Kalau anaknya misalnya penjudi dan lain sebagainya ya, orang tua siap yang disalahin ya. Orang tuanya ini nggak beres juga nih, nggak bisa didik anak dan sebagainya ya. Jadi masing-masing kena gitu ya. Nah kalau kita di dalam komunitas sama seperti itu ya, jadi orang-orang yang jadi pemimpin atau orang-orang yang mensupport dalam komunitas itu memang selalu bisa saling mengkondisikan kamanya ya. Nah jadi misalnya kalau istri sering berdana nih, nah istri kan pasti mendapatkan manfaatnya. Nah, waktu istri bahagia, waktu istrinya banyak rejeki, ya suami juga kena ya. Suami juga otomatis sedikit banyak kena. Tapi ya, Bante juga pernah lihat beberapa keluarga ya, istrinya ya banyak sekali rezekinya, cuma suaminya nggak begitu ya. Nah, jadi itu juga bisa terjadi seperti itu. Karena kalau di info suami tidak mau tahu, suruh atur saja. Nah, ini juga hati-hati ya, khususnya bagi lelaki-lelaki ya. Dijelaskan di Myanmar itu sampai ada omongan ya bahwa kenapa di surga itu banyak perempuan. Ya, kalau kita tahu kan raja ya banyak dewinya ya. Satu dewa dewinya 1000, ada yang kanan 500, kiri 500. Nah, kenapa cowoknya sedikit, ceweknya banyak gitu ya. Nah, katanya mereka punya kepercayaan bahwa karena yang sering datang ke wihara, yang sering banyak melakukan kebajikan itu kan cewek. Yang cowoknya itu jarang datang. Ya. Nah, jadi sebetulnya berimbas enggak? Ya berimbaslah sedikit banyak ya. Misalnya karena ceweknya dapat barang dana ini dari siapa? Ya karena dikasih suami misalnya. Ya. Jadi suaminya bisa juga ikut berdana sebetulnya. Tapi ya cetana yang paling kuat siapa yang lakukan? Istri, karena istri yang mempersiapkan, dia yang berdana sendiri, dan lain sebagainya. Nah si suami ini dia cuma tahu aja, kadang dia cuma hanya ikut berbahagia aja atas dana itu ya. Nah, yang seperti ini juga kurang maksimal ya. Alangkah baiknya kalau dia sendiri bisa ikut berpartisipasi pada saat berdana. Nah, itu lebih baik. Nah, terus apa yang harus dilakukan seorang istri? Ya, sabar ya. Pertama itu adalah sabar. Terus ya, Anda ikutin prioritas Anda apa ya. Nah, kemudian istri timbul samwega, mau melakukan nekhama. Karena bahaya duka, bagaimana proses ke arah ini. Nah, kalau Anda ingin nekhama, ya, Bante asumsi ada beberapa jenis nekhama. Ya. Ada yang temporer, misalnya Anda ikut retret 10 hari. Ya. Nah, itu temporer, nekhama. Ya. Nekhama adalah pelepasan keduniawian.
Nah, atau kalau Anda mau pakai jubah misalnya ya, sebagai sele misalnya kan Anda perempuan ya. Nah, Anda bisa lakukan loh temporer atau permanen ya. Nah, itu balik lagi kalau untuk permanen ya, itu Anda harus minta izin suami ya. Eh, lebih baik kalau Anda punya izin dari suami ya, punya izin dari anak ya, karena Anda kan bagaimanapun sekarang sudah punya kewajiban sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu ya. Nah, jadi itu Anda harus setidaknya kalau Anda mau pakai jubah harus izin ya, lebih baik, lebih baik. Terus mengapa suami yang pintar di duniawi tidak ada rasa mau belajar, cari harta batin dibanding istri yang bodoh tetapi mau belajar? Nah, ini adalah kecenderungannya masing-masing di dalam samsara ya. Kalau semakin jauh kita sama dhamma, semakin kita tidak berlatih ya tentunya kecenderungannya akan semakin hilang gitu ya. Nah, jadi itu penjelasan dari Bante. Sadu, sadu, sadu. Bante, sekarang sudah menunjukkan pukul 8.36. Kita masih mempunyai sisa pertanyaan dari 2 kelas sebelumnya adalah 10 pertanyaan, 4 yang raise hand, dan 7 pertanyaan baru pada hari ini. Mohon sarannya, Bante. Jadi kita harus cicil dulu ya pertanyaan yang lama, kasihan ya orang sudah nunggu lama juga. Jadi yang raise hand sabar ya, kalau memang nggak ada waktu, nggak sempat hari ini ya, tolong nanti ditulis ya, kita ngantri satu persatu, kita akan coba jawab ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan keempat dari Bapak William. Wandami Bante, sebelumnya Bante pernah menjelaskan setelah anapana nimita muncul, objek dipindahkan ke penyadaran pada nimita. Saya mencoba mengikuti saran yang diberikan. Setelah itu nimita menjadi putih dan tiba-tiba saya merasa di depan saja jadi ada satu tembok putih diikuti suara dari batin. Apa itu jana satu? Mohon arahan dari Bante, bagaimana ciri-ciri jana satu agar saya bisa tahu tahap yang telah saya capai. Anumodami Bante. Ya, jadi waktu latih anapanasati ya kalau kita fokus ke nafas, nanti lama-lama di daerah tempat kita fokus ini kan ada warna ya, ada cahaya. Nah, jadi waktu dia sudah bergabung seperti itu, kalau penggabungannya itu stabil, Anda bisa pindahkan ya, alihkan kesadaran ke cahaya. Kadang dia terpindah sendiri ya, karena apa? Nafasnya sudah jadi cahaya, jadi otomatis ya bisa ngelihat cahaya itu. Jadi ada orang yang berpindah secara natural, ada yang harus dipindahkan. Nggak apa-apa, dua-duanya juga bagus ya. Kemudian kalau misalnya ya nimitanya jadi putih, ya itu bagus ya. Artinya maju. Kemudian tiba-tiba merasa di depan saja jadi ada satu tembok putih diikuti suara dari batin. Nah, pertama ya ada dua. Dia jadi satu tembok putih. Nah, misalnya waktu Anda fokus ke yang kita sebut sebagai nimita sekarang ya. Terus kalau di depan sini jadi putih ya, Anda nggak usah ambil pusing. Ya. Dia mau putih, dia mau merah, dia mau hitam, nggak usah diambil pusing. Anda fokus ke objek meditasi yaitu adalah nimita. Ya. Nah, kecuali maksudnya di sini adalah nimita ini menyebar gitu maksudnya ya. Jadi ke segala arah. Nah, yang mana sebetulnya lebih bagus. Tapi nggak selalu harus seperti itu. Ya. Nah, ada orang yang nimintanya kecil, ada orang yang nimintanya besar, ada orang yang nimintanya menyebar ke segala arah, nggak apa-apa ya. Nah, justru kalau dia menyebar ke segala arah, itu lebih mudah fokusnya. Jadi fokusnya hanya di tempat yang sama, ya. Karena kalau misalnya dia objeknya kecil, ya mungkin Anda akan bisa juga memperhatikan bentuknya. Kadang-kadang nggak sadar, ya. Nah, tapi kalau bentuknya udah nggak ada, ya, akhirnya Anda cuma ya fokus aja di tempat itu, ya, di tempat yang sebelumnya Anda fokus. Lanjutkan aja, lebih mudah malah ya. Jadi Anda nggak perlu peduli, ya bentuknya juga nggak kelihatan bentuknya, ya fokusnya akan bisa lebih mendalam, ya. Nah, kalau Anda merasa agak tegang ya, fokusnya itu agak diluasin sedikit. Jangan
kecil satu titik gitu ya. Jadi secara umum aja, secara agak besar ya fokus di depan hidung ini. Nah, fokuslah nimitta sebagaimana adanya, jangan perhatiin bentuknya, jangan perhatiin warnanya, hanya sadari saja sebagai nimitta. Jangan ikutin yang di depan ya. Di depan bisa apa aja, kita nggak peduli. Yang penting adalah yang di bawah hidung ini. Nah, kalau secara alami ya, dia itu seolah-olah ya tadinya kita fokus di sini, tapi kok seolah-olah dia ada di depan, bukannya di bawah hidung. Nah, kalau Anda muncul persepsi seperti itu, tidak perlu diganti sebetulnya, tidak perlu ditarik lagi ke bawah hidung. Ya, kalau Anda tarik lagi, konsentrasi nanti akan sedikit drop. Ya. Oleh sebab itu, kalau dia secara natural terjadi seperti itu ya, biarkan saja. Tapi jangan sesekali Anda pindahkan ya. Anda oh susah ya lihatnya ke bawah gini ya, mendingan taruh di depan gitu ya. Mungkin Anda bisa saja pindah-pindahkan ya. Anda bahkan bisa ganti-ganti bentuknya, ganti-ganti warnanya. Nah, tapi setiap kali pergantian itu akan mempengaruhi kualitas konsentrasi Anda akan drop ya. Oleh sebab itu, biarkan terjadi natural, fokus sebagaimana adanya ya. Di tempat yang tadi Anda fokus, jangan berpindah, itu Anda akan justru semakin maju ya. Nah, ciri-ciri jana pertama. Nah, oke, ada beberapa ciri-ciri untuk bisa mengetahui jana pertama ya. Pertama, nimitta ini objek Anda itu adalah patibhaga nimitta. Nah, ciri-ciri patibhaga nimitta itu adalah dia sangat bersih warnanya, ya, jernih. Ada yang bilang jernih, ada yang bilang terang benderang, ya, mengkilap gitu ya. Nah, jadi kalau cuma sekedar putih aja nggak cukup ya. Jadi kalau sudah mengkilap, terang benderang, ya terang seperti bintang atau bulan atau matahari atau seperti lampu neon. Nah, yang seperti itu bisa jadi patibhaga nimitta ya. Nah, kalaupun sudah jadi patibhaga nimitta pun Anda berarti ada di dua tahap. Apakah Anda di upacara samadhi atau di jana? Nah, tapi bagaimana taunya? Ya, upacara samadhi dia masih sering keluar masuk. Ya. Keluar masuk dalam arti kadang fokus, kadang masih ada celoteh ya di dalam batin. Ya. Nah, jadi kalau jana dia biasanya ngunci. Ya, pikiran itu kayak tersedot atau terserap ya, hanya fokus satu objek saja ya, kemanunggalan ya, batinnya itu manunggal. Nah, Anda nggak akan nggak mudah ya misalnya suara-suara yang kecil yang di sekitar Anda itu nggak mudah masuk. Bahkan Anda mungkin nggak sadar tadi ada suara. Ya. Nah itu lebih bagus ya. Semakin dalam konsentrasinya, semakin deep konsentrasinya ya, kesadaran terhadap objek, maka Anda semakin nggak sadar akan waktu, akan suara di sekitar Anda, bahkan tubuh Anda juga nggak sadar. Yang Anda sadari apa? Objek. Ya, pikiran aja terserap ke objek, manunggal ke objek, terkunci di objek. Nah, itu adalah jana satu. Nah, untuk lebih tepatnya nanti Anda harus keluar untuk lihat ke bawangga pintu batin. Ya, itu lebih tepat lagi. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan kelima dari Ibu Indah, Wandami Bante, bila ada keinginan menjadi sayale, namun masih suka lihat berita-berita di TV dan musik, apakah perlu ada latihan pengendalian sebelum menjadi sayale, atau langsung latih pada saat setelah menjadi sayale? Di usia 50 tahun, suka baca parita, meditasi, belajar dhamma, namun masih tidak bisa belajar abhidhamma. Apa dengan praktek tanpa belajar abhidhamma bisa menghilangkan kilesa? Apakah bisa berlatih di tempat Bante? Apa syaratnya? Pertanyaan kedua, kalau ada teman juga mau jadi sayale, apa harus dapat izin suami? Orang tua, kalau tidak dapat izin harus bagaimana? Adakah rekomendasi tempat penerimaan sayale di Indonesia selain di tempat Bante? Karena tidak bisa bahasa Inggris. Anumodami Bante. Ya, jadi kalau mau jadi sele, kalau mau jadi pertapa ya, Bante sarankan Anda nggak harus sih ya. Cuma alangkah baiknya Anda biasakan dulu tinggal seperti seorang pertapa. Jadi apa?
Kalau yang tadinya setiap hari ya pegang telepon, lihat YouTube dan lain sebagainya ya, atau dengar musik. Nah itu coba Anda detox ya, coba sehari, 2 hari, 3 hari, coba Anda rasain ya, nggak pegang barang-barang itu ya. Nah terus enggak cuma itu ya, juga kesenangan-kesenangan indera yang biasanya Anda suka itu Anda harus hindari. Bisa enggak pakai make up, bisa enggak pakai wangi-wangian, bisa enggak pakai perhiasan ya. Bisa enggak tidur di tempat yang sederhana ya, pakai baju yang sederhana ya, yang tidak mencolok. Nah, jadi kalau Anda bisa ya bikin kebiasaan yang baik seperti itu, nah nanti akan lebih mudah waktu Anda jadi sele atau jadi biku atau jadi samanera ya. Nah, bisa saja langsung latih pada saat setelah menjadi sele ya, bisa saja. Tapi akan lebih banyak duka. Ya. Karena apa? Tiba-tiba ganti gitu ya ke pola hidupnya untuk beberapa orang itu tidaklah mudah. Jadi selain sele juga harus belajar bagaimana menjalankan sila, pakai jubah dan lain sebagainya. Jadinya kalau Anda bisa cicil, nah, kenapa enggak cicil gitu ya? Nah, alangkah baiknya kalau Anda cicil. Nah, juga kembangkanlah tidak hanya penampakan saja seperti seorang samana, tapi kualitas batin dari seorang samana. Yaitu apa? Tidak lagi mengejar-ngejar kesenangan indera, ya. Terus lebih melepas, ya, lebih melepas. Nah, biasanya sebelum jadi sele, tutup dulu tabungan-tabungan ya. Kemudian atur dulu surat menyurat ya. Nah, kalau mau yang jadi permanen ya. Nah, itu titip-titiplah ke semua orang yang bisa dipercaya ya. Nah, jadi tanggung jawab itu semua harus diatur dulu. Nanti jangan jadi sele, setelah jadi sele lalu harus mengatur-ngatur seperti itu jadi kurang pantas ya. Nah, nanti bisa bahaya melanggar sila pula ya, bisa berabe. Kemudian kalau belum bisa belajar abidama, apakah bisa menghilangkan kilesa? Nah, jadi ada 2 jenis meditator kalau pengalaman Bante ya. Jadi ada yang sama sekali nggak tahu abidama, tapi pada saat waktu berlatih ya 4 unsur, kemudian baru mulai berlatih wipasana. Nah, waktu itu mereka baru mulai baca. Ya, baru mulai baca, baru mulai mempelajari abidama karena apa? Yang dilihat adalah abidama pada saat berwipasana. Jadi abidama ini intinya adalah nggak bisa kalau sama sekali nggak tahu. Ya. Cuma bedanya adalah apakah sebelum berlatih harus belajar abidama atau setelah nanti wipasana saja baru berlatih abidama, membaca abidama. Ya. Nah itu ada 2. Kalau Bante perhatiin, bagi mereka yang enggak punya ya fondasi, enggak pernah belajar abidama, tapi berlatih wipasana, nah waktu berlatih wipasana akan agak sibuk, tersendat-sendat, ya akan agak bingung. Nah kalau dia tidak ngerti jelas, tapi sembarang lihat juga, nanti penglihatannya juga kurang baik. Ya, jadi nanti banyak kebingungan, bahkan bisa salah lihat ya. Nah, jadi ada baiknya kalau bisa nyicil ya kenapa tidak cicil gitu ya. Jadi sudah belajar abidama karena setelah belajar abidama kita akan semakin memahami latihan keadaan batin. Ya, nah nanti kalau Bante perhatiin bagi mereka yang sudah belajar abidama, waktu berwipasana akan lebih cepat, lebih mudah paham, lebih bisa melihat fenomenanya secara keseluruhan, nanti polanya akan lebih jelas, lebih bisa menerima kebenaran yang dia lihat ya dengan konsentrasinya. Jadi ada manfaatnya belajar dhamma, ya cicil ya sedikit demi sedikit. Sejauh apa setidaknya ya cita, cetasika, rupa ya. Nah, itu penting dipelajari. Kemudian witi ya proses batin itu juga penting. Nah, witi muta nggak begitu paham juga sebetulnya nggak begitu penting ya. Nah, bagi guru yang harus paham ya karena nanti untuk menjelaskan tentang patisandhi dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk meditator sebetulnya setidaknya cita, cetasika, rupa ya, kemudian paticca samuppada, kemudian witi ya, proses batin itu
penting untuk diketahui ya. Terus apakah bisa berlatih di tempat Bante ya? Tempat Bante ya. Bante di mana? Di sini maksudnya. Nah, kalau di sini eh, Bante akan segera pindah ya. Jadi setelah Wasa ini nggak lama Bante akan pindah ke tempat yang lain ya. Nah, jadi di tempat Bante ini ya ada juga guru meditasi ya, tapi orang Myanmar ya, mungkin akan ada kendala bahasa, tapi apakah ada nanti penerjemah atau tidak, Bante juga kurang pasti, kurang bisa tahu ya. Terus apa syaratnya? Syaratnya masing-masing tempat tinggal, masing-masing tempat meditasi itu mungkin agak berbeda ya, tapi intinya adalah bersedia untuk menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan di sana ya. Juga jangan banyak kilesa ya, jangan banyak ulah ya. Nah, ikutin aja ya, meskipun apa ya, ada ketidaknyamanan kalau kita mudah disokong, itu tentu akan lebih mudah ya. Jadi syarat-syaratnya tentu setiap center akan sedikit berbeda ya. Nah, intinya adalah kalau Anda sudah bisa mau bersedia untuk mengikuti peraturan dari yang ditetapkan oleh tempatnya masing-masing, harusnya nggak ada masalah ya. Juga syarat yang penting adalah adanya tempat tinggal ya. Itu penting. Kemudian kalau ada teman juga mau jadi sele, ya, apa harus dapat izin suami orang tua? Nah, kalau Anda adalah seorang istri, ya, Anda harus izin ke suami, setidaknya suami. Ya. Nah, kalau orang tua mengizinkan juga bagus, tapi ya, kalau sudah menjadi istri orang, yang paling penting itu adalah izin dari suami. Orang tua itu nggak begitu penting, ya, karena Anda berarti dianggap sudah dewasa, ya. Di zaman Buddha bahkan bikuni ya, umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun ya, kalau sudah jadi istri orang ya, kalau misalnya satu dan lain hal diceraikan atau suaminya meninggal, umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun pun bisa jadi bikuni ya, langsung. Tidak perlu jadi samaneri. Nah, itu juga yang perlu kita ketahui ya. Kalau tidak dapat izin harus bagaimana? Nah, ya. Tentu yang paling penting adalah dapat izin itu lebih bagus ya. Tapi kalau tidak dapat izin ya harus bagaimana? Kadang ya kondisinya sulit. Misalnya apa? Suami misalnya bahkan tidak Buddhis ya, bukan beragama Buddhis. Jadi tidak paham ya. Nah, terus kondisinya mungkin di rumah juga banyak problem, banyak menimbulkan kilesa. Nah, Bante balik lagi itu ke prioritas Anda. Prioritas hidup Anda apa? Anda harus tentukan sendiri. Bukan Bante yang mengarahkan bahwa Anda sebaiknya bagaimana atau harusnya bagaimana, tapi Anda sendiri yang harus menentukan masa depan Anda. Karena kalau Anda sudah punya suami, berarti Anda adalah orang yang remaja, udah dewasa yang bisa menentukan masa depan sendiri. Jadi kalau memang ya niat Anda itu sangat kuat ya, sebetulnya tidak ada di dunia ini orang yang bisa menghalangi Anda. Ya, nah itu adalah penjelasan Bante. Kemudian adakah rekomendasi tempat penerimaan sele di Indonesia selain tempat Bante? Ya, ada ya. Kita ada 11 tempat ya, 11 tempat. Nah, dia di Batam ada 1, di Medan ada 4, kemudian di Pekanbaru, di Jambi, di Taman Sari Bogor ada 1, kemudian di Wanayasa ya ada 1, di Beji atau dekat Gombong ya di Jawa Tengah ada 1, di Makassar ada 1 ya. Nah, di tempat-tempat ini ya tidak semuanya mungkin sudah punya akomodasi. Ada beberapa yang sudah punya akomodasi ya, seperti di Beji, seperti di Wanayasa, seperti di Medan ya. Di 3 tempat di Medan itu ada tempat akomodasi. Di Batam juga bisa ya. Jadi Anda bisa pilih ada yang di dataran tinggi, ada yang di dekat pantai. Nah, Anda suka yang mana? Ada yang di kota ya, Anda bisa pilih. Anda bisa hubungin ya bagian sekretariat, tanya-tanya dulu siapa tahu ada tempat kosong. Udah ya Sadu, penjelasan. sadu, sadu. Bante, sekarang sudah hampir jam 9. Kita masih ada sisa pertanyaan. 8 pertanyaan dari kelas sebelumnya, 4 raise hand, dan pertanyaan hari ini sudah bertambah lagi. Mohon sarannya, Bante.
Oke, pertanyaan ini mungkin kita jawab ya. Banti akan bacakan ya, nggak perlu dibacakan sama itu. Jadi intinya adalah Arya katanya nggak bisa tidak takut sakit ya, karena kan udah nggak ada kekhawatiran atau rasa takut akan sakit. Nah, Buddha sendiri pernah katanya itu jiwa, karena waktu itu kaki Buddha terluka ya, Jiwaka kan mengobati. Tapi Jiwaka juga tabib Buddha ini lupa gitu kasih tahu bahwa perbannya itu harus dibuka ya. Nanti malam harus dibuka. Kalau nggak dibuka nanti Buddha bisa demam ya. Nah, meskipun lupa ya, Buddha tahu pikiran Jiwaka ya bahwa perban ini harus dibuka. Nah, akhirnya Buddha suruh Bante Ananda untuk dibukakan ya. Nah, ini sebetulnya bukannya Buddha itu khawatir rasa sakit itu, bukan Buddha tahu takut rasa sakit, tapi takut nanti Jiwaka malah sesal ya. Karena kalau dia lupa kasih tahu seperti itu ya, nanti dia membebani hatinya bahwa Buddha sakit gara-gara dia lupa ngomong gitu ya. Nah, biasanya ya Buddha melakukan sesuatu itu karena karuna ya. Tapi kadang karena kama sendiri ya Buddha bisa menerima apa adanya. Ya misalnya dicaci orang dan lain sebagainya. Buddha juga nggak menghindar ya. Nah, jadi kalau memang kamanya Buddha juga tidak akan menghindar, hanya sabar saja menahan ya. Oke, pertanyaan berikutnya bisa kita lanjutkan. Pertanyaan nomor Nah, 7 ini dari juga oke ya, jadi pertanyaannya adalah manusia mengalami penurunan usia hingga 10 tahun. Pada saat itu apakah nggak ada lagi yang panjang umurnya 80 tahun? Lalu kemana orang-orang terbiasa menjaga sila ya? Apakah mereka terlahir di era manusia tersebut? Kalau iya, berapa usia mereka ya? Jadi waktu itu ya rata-rata usia manusia itu 10 tahun. Kalaupun ada yang lebih panjang ya, itu nggak begitu jauh. Misalnya kayak bahkan di zaman Buddha ya, rata-rata usia manusia kan 100 tahun. Ya, tapi Bante Ananda 120 tahun, ya. Bante Anuruddha 140 tahun. Bahkan Bante Bakula 160 tahun, ya. Nah, tapi enggak sampai 200, 300 begitu, beda sekali ya. Nah, jadi memang seperti itu ya. Ini adalah sifat dari dunia ini ya, sifat alam semesta ini ya. Jadi secara natural kita itu berkumpul sesuai batasannya juga. Jadi misalnya kalau Buddha bilang air berkumpul sama air, darah berkumpul sama darah, ya, lendir bersama lendir, minyak sama minyak gitu ya. Nah jadi memang karena kama kita ini ya nggak begitu jauh gitu. Oleh sebab itu kita bisa terlahir di satu komunitas yang mirip, kemudian dengan suhu, dengan panjang usia yang sedemikian gitu ya. Nah itu juga karena apa? Pertama, selain karena kekuatan kama kita, juga karena aspirasi kita. Ya, kadang ya kekuatan kama kita itu sebetulnya kondusif untuk terlahir sebagai dewa yang usianya berjuta-juta tahun, tapi karena prioritas kita misalnya mau bertemu Buddha, ya, nah itu ya jadinya kita harus hidup 100 tahun loh atau enggak begitu jauh dari 100 tahun seperti itu ya. Jadi kalau ya orang itu tapi misalnya di umur orang 10 tahun ya, itu keadaannya udah runyam sekali ya. Orang-orang sudah tidak menjalankan sila. Nah itu biasanya nggak ada orang yang beraspirasi untuk terlahir di zaman itu ya enggak. Nah jadinya orang-orang yang punya kama yang baik, yang kondusif untuk terlahir di alam yang lebih baik, tentunya mereka di alam yang lebih baik ya. Di alam dewa, di alam Brahma ya. Tidak terlahir sebagai makhluk yang berumur 10 tahun gitu. Berapa usia mereka yang terbiasa? Ya, biasanya usianya nggak begitu jauh ya. Kalau misalnya agak baik pun mungkin 15 tahun, ya 20 tahun pun itu sudah bagus ya. Tapi biasanya 2 kali lipat itu biasanya jarang terjadi ya. Nah, itu adalah pertanyaan penjelasan Bante untuk nomor 7 ya. Waktu masih ada 1 menit. Ya. Coba kita pertanyaan berikutnya.
Ini perihal melanggar sila yang keempat ya. Jadi umumnya pada waktu penjualan akta jual beli ditulis tidak sepenuhnya. Kemudian apa akibatnya? Kemudian karena ini berhubungan dua belah pihak, pihak lawan kita belum tentu mau dengan angka aktual ya. Nah, ini juga ya namanya berbohong tetap berbohong ya. Jadi mau berbohong putih, mau berbohong hitam juga tetap berbohong ya. Namanya intinya adalah menutupi kebenaran. Ya, intinya latihan ini. Jadi menutupi kebenaran. Tapi misalnya kalau ditanya terus kita diam aja. Nah, itu meskipun niatnya adalah menutupi kebohongan misalnya, katakanlah. Tapi dengan kita diam itu bukan berarti kita berbohong ya. Nah, itu berbeda. Jadi berbohong itu adalah dari ucapan. Jadi dengan mengungkapkan bukan kebenaran ya, menutupi kebenaran, maka kita melanggar sila keempat ya, umat awam melanggar sila keempat. Nah, nanti kalau ya perihal karena jual beli, karena itu perihal kedua pihak ya. Jadi bagaimanapun apakah itu karena dua pihak atau sepihak, berbohong ya tetap berbohong ya. Anda tidak bisa terbebas dari berbohong kalau memang Anda melakukannya. Jadi apakah akibatnya bagi karyawan yang bekerja di perusahaan yang usahanya melanggar sila, misalnya usaha ayam potong, pembuatan nugget, bahan pembasmi serangga, dan lain-lain. Nah, jadi sebagai karyawan yang bekerja di sana, ya, kalau Anda ya bisa berpikiran bahwa saya pokoknya cuma kerja aja, ya, saya enggak menyetujui apa yang mereka lakukan, ya, saya cuma kerja aja. Misalnya bagian saya pembukuan, ya udah saya pembukuan aja. Misalnya saya bagian tempat parkir, ya saya tempat parkir aja gitu misalnya gitu ya. Nah jadi kalau Anda bisa seperti itu lebih mending ya. Nah, tapi kalau Anda ikut terlibat, ya ikut kampanye, ikut mendesain bahkan Anda berpikir bagaimana supaya produk ini terjual lebih banyak, marketing dan lain sebagainya, itu bisa bahaya ya. Nah, itu Anda artinya ikut terlibat ya dalam usaha pelanggaran sila tersebut. Nah, itu yang bahaya. Mata pencarian ini harus dihindari karena apa? Yang namanya mata pencaharian itu setiap hari Anda lakukan, jadi nanti takutnya menjadi acinakama atau kama kebiasaan. Kalau kebiasaan itu baik, ya itu baik. Kalau kebiasaan itu buruk, nanti bisa muncul di waktu meninggal objek-objek yang tidak baik, akhirnya Anda terlahir di alam yang menderita. Nah itu yang harus kita hindari. Nah mungkin hari ini sampai di sini dulu ya, karena sudah sampai jam 9. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kalian Mita yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang sudah masuk akan kita bahas di kelas berikutnya. Untuk yang sudah raise hand yang belum sempat bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya melalui chat. Akan kita bahas juga minggu depan. Kalian Mita, mari kita semua bersikap anjali. Dengan segala kerendahan hati, mari kita mohon maaf kepada Tante Nyanu Kamsa atas kesalahan yang telah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, sebelum dan selama kelas Adidama berlangsung. Okasa wandami ante. Suki hotu nibanasa pacayo hotu. Maya katam punyam samina anumoditaba. Sadu sadu anumodami. Samina katam punyam mayham databang. Sadu sadu anumoditabang. Sadu sadu anumodami. Okasa dwarata yena katam sabam acayam kamatha me bhante. Kamami kamitabang. Sadu okasa kamami bhante. Suki hotu nibanasa pacayo hotu.
Selanjutnya, mari kita limpahkan jasa kebajikan kita yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante Nyanu Kamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Marilah kita sekarang bersama-sama melakukan pelimpahan jasa, jasa kebajikan kita dari menjalankan moralitas, berdana, mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, bermeditasi. Marilah semua kebajikan ini kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal, semoga mereka bisa ikut berbahagia. Dan juga kita limpahkan kepada para dewa yang melindungi Buddha Sasana, yang melindungi kita semua, kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga mereka bisa ikut berbahagia. Dan tidak lupa, semoga jasa kebajikan ini menjadi penyebab pendukung yang kuat dalam usaha kita melenyapkan kotoran-kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati terbebas dari samsara. Marilah bersama-sama kita melimpahkan jasa. Eta wata ca amhehi sampatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu. Idang me punyang nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagang sabasatanang bhajemi. Te sabe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Kalyanamita, mari kita bersama-sama beraspirasi dengan kebajikan ini. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan mengucapkan Buddha Sasanam Ciram Pitatu sebanyak 3 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Buddha sasanang cirang tithatu. Buddha sasanang cirang tithatu. Buddha sasanang cirang tithatu. Sadhu, sadhu, sadhu.